Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat hadir di masjid serta di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam kita kirimkan pula buat junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang terhormat, hadir bersama kita Bapak Asisten 1 pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, yang sama-sama kita hormati Kepala Badan dan Dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan-Hulu, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Khalifah Haji Muhammad Zulhendri LCMA selaku guru pengajian kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, serta yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah wirid pengajian yang berbahagia. Baiklah, pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas serta rutinitas kita, mari terlebih dahulu kita isi siraman rohani kita pada pagi ini, bertepatan pada tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah bersama Al-Ustaz Khalifah Haji Muhammad Zulhendri LCMA yang juga merupakan Mufti Masjid Agung Islamic Center. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-atamani al-akmalani ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, mari kita bacakan Al-Fatihah sekali, bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada dan Rasul-Nya. Allah sihatkan badan kita, Allah jauhkan dari mara bahaya bala dan berbagai macam penyakit. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang luas, yang halal dan berkah. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita Allah jadikan saleh dan salehah. Yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara keluarga kita Allah segera sembuhkan. Yang telah meninggal dunia Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan kuburannya, Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, Allah berikan perlindungan, pertolongan, kemenangan atas musuh-musuh mereka. Yang telah meninggal dunia Allah masukkan ke dalam golongan syuhada. Yang ditinggalkan keluarganya Allah tebalkan kesabaran hatinya, dan Allah berikan jalan keluar bagi keadaan mereka dari arah yang tiada disangka-sangka. Untuk negeri kita ini, untuk kabupaten kita ini, untuk kampung halaman kita Allah jadikan baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Dan untuk pemimpin-pemimpin kita Allah berikan hidayah, inayah, pertolongan, tuntunan, kekuatan agar mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak asisten yang sama-sama kita hormati, para
Ini bulan Zulhijjah ini termasuk dari bulan yang haram itu. Kalau haram mengapa memang Ustaz? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azimnya, ja'alallahu fihi minal ajr a'zam. Beramal kita, beribadah kita pada bulan-bulan haram itu, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka ditekankan pada oleh Allah Subhanahu wa taala minha arba'atul huruf itu. Sudahlah bulan Zulhijjah ini bulan haram, ditambah lagi kita berada pada bahagian terpenting dari bulan Zulhijjah itu. Ma min ayyamin al-'amal as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang jika kita beramal saleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Itulah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu sekarang kita ada. Apa amalan yang paling mantap Ustaz? Ulama tidak ada mengkhususkannya. Rata-rata memang adalah ibadah puasa. Apa sebabnya puasa? Karena orang yang berpuasa, ibadah puasa ini sederajat antara kaya maupun miskin. Orang yang kuat maupun lemah. Maka oleh karena itu anjuran puasa itu lebih diutamakan. Kalau sedekah berkayanya, wah miskin kira tak mampu. Maka oleh karena itu anjuran puasa, maka ini untuk kita lain selalulah puasa yang jadi pegangan ini. Namanya puasa 10, padahal puasa ini cuma 9 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mengapa disuruh 10 hari? Karena anjuran memuliakan hari-hari itu yaitu 10. Kemuliaan hari-hari itu 10. Oleh karena itu disuruhlah puasa 10 hari. Artinya pengagungan itu kepada bulan Zulhijjah itu terletak pada 10 hari. Dan Allah sebutkan memang 10 hari yang 10 yang mulia itu. Maka oleh karena itu kalau tidak mampu kita banyak-banyak puasa, khususkanlah beberapa hari yang lebih istimewa. Seperti hari 8, hari Tarwiyah, atau hari 9, hari Arafah. Ustaz, yang mana kami puasa? Arafah Mekah atau Arafah dengan dulu? Selalu jadi pertikaian. Jangan ditikaikan, jangan diperselisihkan. Yang hendak puasa itu pastinya puasa. Kalau tak hendak puasa, jangan ragukan orang untuk berpuasa. Jangan diperselisihkan. Yang hendak di Arab Saudi kata berarafah itu berada di negeri kerajaan Arab Saudi, mengikuti orang-orang berhukum di mana Arafah, ahlan wa sahlan. Kalau yang ikut negeri itu pun tak jadi masalah, karena kita berpuasa itu bukan karena orang wukuf, melainkan karena menengok bulan. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena menengok bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, kita tak puasa pun karena menengok bulan, bukan menengok dompet. Ikut saya menyampaikan yang berpegang kepada tengok bulan ya. Bukan saya menyalahkan yang ikut wukuf pada Arafah dah. Kalau sebabnya kita berwukuf di pada Arafah berpuasa, tenggelam matahari di rokok hulu ini, Anda buka atau tidak? Anggaplah Bapak Ibu sekalian ikut yang di pada Arafah.
Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Puasa itu dari terbit fajar hingga tenggelam matahari mesti wukuf. Sementara orang di padang Arafah belum selesai wukufnya. Tapi kada wukuf pada Arafah, kenapa ada wukuf? Mengapa belum wukuf Arafah belum selesai nih? Itu baru sedang awal-awal wukuf tuh jam 1 mungkin di sana. Pukul. Makanya kan terdapat puasa itu bukan menengok topik tapi menengok matahari, menengok bulan. Saya tak salah karena itu hukum Arafah, tapi jangan itu masuk paling normal sehingga seakan-akan orang yang berpegang kepada perhitungan bulan itu salah mutlak, bahkan ijtihad, bahkan perkataan yang paling masyhur. Yang paling pertama adalah memegang kepada perputaran bulan. Nampak di Saudi belum tentu nampak di awal. Nampak di awal belum tentu nampak di Saudi. Ikut bulan kok. Bumi ku berputar itu akan bola panik tuh. Ini berputar ikut. Ya guru-guru yang fisika yang geografi tahu itu. Makanya di kita kok kadang zuhur jam 2 boleh lewat 5, kadang 2 boleh lewat 5 boleh, kadang 2 boleh lewat 50. Apa sebabnya? Karena perputaran itu ingatlah kan bola panik tuh. Sedangkan bola kadang itu berputar secara baik, kadang Barcelona yang Madrid, kadang Real Madrid. Yang paling banyak Real Madrid ini kok mulai bisa mengalah itu. Langsung di situ lagi itu berulang cincin itu. Cincin itu paling memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipertikaikan. Apalagi ustaz-ustaz, lagi Ustaz Rahman, sunnah dengan dua dari ayu dulu, tapi dua jadwal. Yang orang berkorban membantu tapi membungkui. Sebungkui cipingan kerja atau bungkui ini yang kerja. Membantunya, ini tak usah diperselisihkan, tak usah berkeras hati, tak usah kami merasa benar sendiri. Kita beribadah karena Allah. Yang itu Arafah elok cukup. Tapi yang saya sendiri pakai dan ulama-ulama secara umumnya itu mengambil pendapat menengok ru'yah, menengok bulan. Karena alasan berpuasa Arafah itu bukan karena hukum pada Arafah, tidak, bukanlah semua hadis. Nah, alasan berpuasa Arafah itu ahtasibuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyebutkan, meyakini bahwa berpuasa pada hari Arafah itu tukaffiru sanah qablaha was-sanah ba'daha, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan yang setahun yang akan datang. Itulah alasannya. Nolai alasannya menolak mengaji itu, maaf. Walaupun ada pendapat ulama di situ, karena kita tolak dengan mengawal, itu maksudnya.
kedudukan Allah Subhanahu wa taala sudah diciptakan langit dan bumi ini. Ikut request di tenda yang sampai Ustaz ikut request di tenda dia sunnah hati semua suki itu penderita. Mulai dulu. Hadal ilm itu ilmu. Tapi yang orang ini yang berada ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, tak masalah. Sunnah hati kami. Apalagi lagi ustaz sunnah hati. Istirahat buat. Tapi satu kami nyolek dulu. Cici tuan-tuan ini muliakan Allah. Berpuasa satu hari lebih baik daripada sehari. Yang berpuasa 3 hari lebih baik daripada 2 hari. Berpuasa 8 hari lebih baik daripada 7 hari. Ambillah kesempatan dan bahagia kita untuk berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kalaupun tak dapat minimal anjuran yang paling kuatnya di 9 hari bulan Dzulhijjah yang menurut tuan-tuan itulah tanggal 9-nya. Kemudian ada ibadah yang paling utama juga yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kalau dalam kitab namanya Yaumul Nahri. Nahri itu artinya hari menyembelih. Yaumul Nahri. Makanya jangan nahri, kalau nahri beda artinya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya mudah. Dan orang yang meminta-minta itu janganlah engkau segah tanhar. Tapi kalau tanhar itu namanya boleh. Fasalli dan perlu kita ingatkan adat-adat dalam menyembelih disepakati para ulama bahwa menyembelih itu tidak boleh pakai rupiah. Itu sepakat para ulama. Menyembelih pakai sorban tak boleh. Itu 4 mazhab menyepakati tak boleh menyembelih pakai peci, pakai rupiah nasional, bahkan pakai peci laki-laki boleh tu. Karena kalau pakai peci putih lainnya itu harus pakai pisau, pakai parang atau macam. Tapi kalau pakai peci ya boleh. Sepakat para ulama itu boleh. No putih boleh no. Jadi adabnya itu harus ditajamkan pisau supaya sekali sup mati langsung. Jadi kalau pakai peci ya, sepakat itu ya. Sudah keluar masih sepakat. Tapi nanti kepala lain peci apa dulu. Cici tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'amila nabiyyun. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam alaihi salam. Gitu-gitu lihat. Yaumul Nahri yang dia kerjakan pada hari raya Idul Adha. Hari raya kurban afdal lebih baik min irhaqin dam daripada menumpahkan darah. Hebatnya hadis ini. Dia tak sampaikan menyembelih kurban, tapi disebutnya irhaqud dam, menumpahkan darah. Walaupun secara umum kita paham bahwa irhaqud dam yang dimaksud itu adalah menyembelih kurban, tapi ternyata ada hikmah yang luar biasa di balik hadis itu. Karena Nabi tahu bagaimana keadaan umatnya. Level-level ekonomi kita tak sama. Kalau tak dapat menyembelih kurban, setidaknya tumpahkanlah darah. Makanya waktu rugi itu naik, itu dapatnya menyembelih seekor
kurban yang bisa di situ ya sapi. Lain daripada itu disuruh kurban deh. Maka apapun yang dilakukan oleh orang tua kita lain itu hanya untuk mengamalkan hadis Nabi tadi. Tidak ada amalan yang paling diutamakan pada hari raya Idul Adha melebihi menumpahkan darah. Ini dapet seekor kambing, dapet yang tinggal. Mengapa pula Ustaz khusus untuk burung betina itu atau ekor? Nah kalau seekor makan semua, sudah hebat orang awal itu dipotongnya 7 supaya makan. Allah Akbar, luar biasa. Petuah-petuah yang dilakukan oleh guru-guru kita lain. Baik. Apakah kita sudah mengambil peran untuk berkorban itu? Korban itu bahasa Arab, Pak. Walaupun bahasa kita kurban juga. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Ceritakanlah kepada orang-orang di rokat gunung. Nah, itu terjemah dulu. Itu supaya melukiskan pemahamannya. Itu jangan sebenarnya musik itu terjemah semua hatinya. Sudah lakukan sekat hidayah menerjemahkan suara dengan pemusik. Saudara, itu kita terjemah kok. Terjemah itu kan ilmu Quran loh. Sepakat dalam terjemah itu Quran loh. Terjemahan itu adalah pemahaman kita. Cara kita memahami Al-Quran tadi. Jadi kalau disampaikan ceritakanlah cerita anak Nabi Adam kepada pegawai-pegawai, kepada asal-asal rokat gunung. Itu terjemahan asli loh. Tapi perlu kita pemahaman awal. Ya Allah. Ketika keduanya menghadiahkan, menyuguhkan, mempersembahkan kurban. Al-Quran. Jadi kurban itu bahasa Arab diambil dari bahasa qurb, qaraba, qarib, doki. Adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Adam dulu, apa yang Adam Laisa bawa dikorbankan upaya mendekatkan diri kepada Allah Taala. Dan kambing-kambinglah seperti yang dihadiahkan oleh Habil. Nanti kambing-kambing itulah nanti yang akan dibagikan oleh Allah Taala untuk menggantikan badan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau dulu apa yang Laisa bawa itu dikorbankan upaya takarrum kepada Allah Taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Lain rasanya berubah pula zaman Nabi Ibrahim anak dulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ismail alaihissalam dan hanya sekedar memuji. Qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Maksudnya Nabi Ibrahim itu baik sekalian. Ulul azmi minal rusul, satu daripada 5 nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Anak sekali. Kali ini kita dituntut bukan boleh anak, menyembunyi harta. Itu boleh besar seperti itu, seperti ini. Waktu itu disembelihlah rasa cinta Nabi Ismail akan anaknya. Kali ini kita dituntut untuk menyembelih rasa
maka bagi kalian pada setiap helai bulunya mendapatkan kebaikan hasanah. Maka carilah kambing yang banyak bulunya. Semakin banyak bulunya, semakin besar pahala. Itu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kabsyaini, aqranaini, ablahaini. Itu adalah kambing yang banyak bulunya. Kalau sapi yang banyak bulunya. Kalau mau tahu bahagia, silakan hitung bulu sapi itu. Saya tak berhitung dong, dan saya tak hitungnya. Jadi kalau ada orang berkali-kali masalah bahagia, hitunglah bulu itu. Sedangkan bulu rambut awak tak tolong hitungnya, apalagi bulu yang ada di sapi itu. Tapi memberikan pengatakan kepada itu, memberikan semangat kepada itu bahwa pahala berkorban dosa mudah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, wahai putri tercintaku Fatimah, ishhadi bahayaki, datanglah engkau menengok hewan kurbanku. Jadi baik sekalian, menengok hewan kurban itu sunnah kalau disembelih. Jadi ketika kita dilarang untuk memotong seluruh bulu di badan awak. Ini bulu rambut saja dah, semua bulu sampai bulu kerumur. Saya searching di dalam Google, kerumur itu bahasa Arab kerumur namanya. Kalau tak salah saya kerumah. Yang tak faham tak itu tidak bawa bulu kerumur. Asal awak tak akui bego, naiklah tegak dari tengah. Bulu kerumur. Bulu apa nak buat? Bulu romah. Ramai rata atau apa? Bulu romah apa? Bulu romah. Tak boleh dipotong. Kalau dipotong makruh. Mengapa tak haram Ustaz banyak ceramah bekal? Itu tutup ceramah itu ceramah kurban. Potong-potong itu urusan tuan-tuan itu. Sunnah hukumnya tak dipotong. Tapi kesunahan hukum tidak potong itu ada kaitannya dengan menengok hewan kurban yang disembelih. Jangan kita tak potong kuku, tak potong rambut, tak potong apapun. Pas hari raya Idul Adha atau hari kurban itu, awak tak boleh menengoknya. Mana sibuk berselfie untuk tak dituajak oleh sapi. Pas waktu ada diberi poin, jangan. Kesunahan itu ketika kita tidak dipotong-potong rambut apa yang ada pada kita tidak dipotong, kita dituntut menghadirkannya. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna min kulli qatratin min damiha maghfiratun min Allah, karena pada setiap tetes darah yang keluar dari hewan kurban itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diampunkannya? Yang menengok dan dilakukan ulang. Ditengok, dilihat sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Jadi baik sekalian sudah datang kita menengoknya. Mereka ada budak-budak pada pajak menengok. Usir itu. Ikut pajak ya Allah ya Rabbi. Doki itu ada kemudian lagi. Ikut hampir-hampir kalau betul layak lah apa ni disawi dua korban awak, satu sapi, dua budak pajak korban ini. Bagi lagi. Jadi tolong pada pengurus masjid, kita yang lain ini yang menyebut Ustaz betul kan?
atau boleh jadi dosa kita tak terampunkan dengan korban itu. Berarti ada kemarin lain lagi ampunnya dan korban itu tak ampun. Cincin tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pendapat ulama, banyak pendapat ustaz tentang masalah korban ini. Jangan membuat kisah, jangan membuat kita bertengkar. Karena apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini sudah tepat apa yang disampaikan oleh para ulama. Tapi dia ustaz itu bagi ustaz lain pendapat itu. Maka kalau ada perkara-perkara yang berselisih dengan pendapat ustaz atau penceramah yang ada zaman sekarang ini berbeda dengan apa yang menjadi tuntunan dan yang menjadi ajaran di masyarakat kita, jangan bertikai. Cari ustaz yang tahu perkara masyarakat kita. Contoh, kita sebar di antara yang harus kita luruskan. Kata dia, tidak boleh menyembelih hewan kurban untuk orang meninggal, kecuali orang meninggal itu diwasiatkannya waktu hidup. Kalau tak pernah dia berwasiat boleh. Ini menyalahi. Yang pertama sekali untuk ceramah kita pada pagi yang mulia ini, menurut tiga mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, sepakat dan muttafaq alaihi bahwasanya berkorban bagi yang meninggal walaupun tidak diwasiatkan waktu hidupnya boleh. Maka dia dapat bahagian sunnah pahala. Satu lagi pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i fihi qawlan. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Itu dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhallab bahwa dua pendapat ulama, yang pertama mengatakan tak boleh. Ini pendapat yang dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi. Adapun yang satu lagi pendapat yang membolehkan, seperti Imam Al-Ahmadi dalam kitab Hasyiah ala Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami bi Syarh Sahih bi Syarh Al-Minhaj bil Imam An-Nawawi. Jadi boleh. Tiga mazhab, satu mazhab, empat mazhab menyatakan bolehnya. Mengapa anda ambil yang tak membolehkannya? Jadi tak cukup kita menjadi orang pembaca saja, kita menjadi orang alim. Siapa orang alim itu? Orang yang tahu perkara seluruh permasalahan. Dia tahu memilih bagaimana pendapat ulama yang lain dan memilihnya pendapat yang cocok dengan masyarakatnya sehingga tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu namanya alim. Kalau kita ketahui bahwa mengkodok sholat itu tidak ada batas waktunya, maka orang yang alim itu tidak akan dia sholat mengkodok. Jika ia setelah sholat subuh assalamualaikum warahmatullahi, dia tidak akan sholat di masjid itu sholat kodok. Kodok apa kita akan sholat? Dia akan balik ke rumahnya sholat di sana. Itu orang alim. Mengapa? Karena kalau aku sholat di tengah-tengah masyarakat, masyarakat akan mengira aku beramal beribadah dengan sesuatu yang mengalah, yang tak betul. Mana aku sholat lagi setelah sholat subuh? Walaupun ada pendapat ulama membolehkan sholat kodok di mana waktu pun, tapi orang alim tak begitu dia. Tak mau begitu orang alim. Yang beda pendapat, yang kira-kira dia tidak bertentangan. Oh, macam mana pula hukumnya Ustaz? Hukumnya boleh karena kita ikut Nabi, kita ikut ulama, kita ada pernah dalil. Kecuali kita membuat suatu hukum yang kira-kira menyenangkan suku kita, menyenangkan masyarakat kita. Tak ada agama mengajarkannya itu haram.
Jadi jangan berdomba-domba beliau. Dalil bagus tak? Kalau masalah itu banyak. Untuk dalil bagus. Tapi kalau sampai dalil itu enggak enak. Zabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih syahad seekor kambing. Ketika menyembelih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Ketika Nabi menyembelih itu, keluarga-keluarga Nabi banyak yang meninggal. Sayyidah Khadijah lah meninggal. Sayyidina Hamzah lah meninggal. Itu yang kita tahu ya itu. Kalau suami satu-satu tak banyak, terus semuanya boleh ngasih amal banyak semuanya. Ketika Nabi menyembelih itu, keluarganya banyak yang telah meninggal dunia. Tidak disuruh Nabi hanya min Muhammad wa ali Muhammad al-ahya, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad yang hidup. Dan umat Nabi Muhammad waktu Nabi menyembelih tidak banyak juga meninggal. Berapa banyak meninggal? Berapa banyak meninggal? Itu kan abakan ayat Nabi menyembelih itu kan akhir-akhir kehidupan Nabi. Itu purlah banyak berlalu, tak banyak meninggal dunia. Lalu sampai Nabi ketika hidup itu umat berlalu. Itulah cara ulama memahaminya. Jika disuruhnya langsung boleh ibu itu, mana lainnya kita berselisih lagi loh. Bukan ada dua pendapat loh. Jadi ada namanya al-mafhum al-mukhalafah wal mafhum al-muwafaqah. Ada di dalam itu pemahaman yang pemahaman itu diambil dari yang tersirat dari perkataan-perkataan yang tersirat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mampu melaksanakan kurban dengan sebaik-baiknya dan ingat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanallahu taqwa min qulubikum. Yang dinilai itu bukan besarnya kurban, sehingga kita berbangga-bangga dengan jenis kurban kita, bukan. Yang ditengok oleh Allah Ta'ala ketakwaan dalam hati kita. Maka orang yang tidak didasari ketakwaan dalam kurbannya, disitulah timbul pelit untuk berbagi daging. Terlalu memperhitung-hitung masalah tulang, terlalu memperhitungkan di mana poinnya kulit. Tapi kalau orang berdasar atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada orang yang membutuhkan, ringan tangannya. Bahkan sepertiga yang terkadang dikhususkan untuk dirinya pun dia keluarkan keseluruhannya sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menyembelih hewan kurban, dia tak mengambil kecuali hanya sedikit daripada hati dari kurban itu. Nabi sebetulnya tak mau pakai hati itu. Kata ulama apa sebabnya Nabi mengambilnya? Dalam sebagian mengatakan jantungnya. Ada kalimat kafir ini berbeda kita memahaminya. Ada mengatakan jantung, mengatakan hati. Kalau saya pikir hati tak berdoa beda, mana hati berdoa. Sudah kena ada hati berdoa. Yang berdoa jatuh. Sementara sebelah Tuhan dalam hati. Tapi berdoa kena hati. Jadi kalimat kafir itu berbeda juga. Diambillah hati atau jantung daripada hewan kurban tadi, dimakan oleh Nabi. Kata ulama mengaku Nabi mengambilnya lintabarruk, untuk mengambil berkah daging dunia. Kalau tidak untuk mengambil berkah itu, satu hewan kambing itu, hewan kurban itu diambil kepada kaum muslimin dan muslimat. Itulah sunnah yang sempurna. Jadi sepertiga itu sunnah juga, tapi tak sempurna. Sunnah yang sempurna sebagaimana dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan seluruh hewan kurban itu dan mengambil hanya sedikit saja untuk mengambil berkahnya. Tapi berkah itu dah, berkah itu sepertiga. Berkah itu 2/3. Kalau Nabi berkah semacamnya masuk banyak deh. Tulang, tangan, kepala, dan semuanya. Dan sedekah-sedekah dengan orang lain. Mudah-mudahan kita mampu
maaf